Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Masa Putra, NIM saya 220512041204149 dari kelas TIC 2022. Nah, pada proposal skripsi saya ini saya meneliti evaluasi user experience pada platform e-commerce Tokopedia menggunakan metode usability testing. Untuk latar belakangnya ini pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, nilai penjualan e-commerce meningkat dari 5,65 miliar dolar pada tahun 2016 menjadi 14,47 miliar dolar pada tahun 2021. Tokopedia sebagai salah satu platform terbesar kontribusi signifikan terhadap perkembangan ini. Bahkan pada tahun 2017, Tokopedia ini berhasil mendapatkan investasi sebesar 1,1 miliar dolar dari Alibaba yang mencerminkan tingginya potensi platform ini. Namun di tengah keberhasilan tersebut, Tokopedia ini masih menghadapi tantangan UX pengguna. Pengguna sering mengeluhkan navigasi yang kompleks, fitur yang sulit digunakan, dan kurangnya kenyamanan saat menggunakan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi UX di Tokopedia agar dapat memberikan solusi yang relevan. Untuk rumusan masalahnya ini terdapat tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat usability platform Tokopedia berdasarkan pengalaman pengguna. Lalu yang kedua, apa saja masalah UX yang ditemukan pada fitur utama Tokopedia. Yang ketiga, yaitu apa rekomendasi perbaikan UX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, ketika rumusan masalah ini menjadi dasar penelitian untuk mengevaluasi UX pada fitur utama Tokopedia, seperti pencarian produk, proses checkout, dan layanan pelanggan. Nah, untuk tujuan penelitian ini terdapat tiga tujuan utama. Yang pertama, mengevaluasi tingkat usability platform Tokopedia untuk memahami sejauh mana pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan efisien dan nyaman. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kendala dan tantangan UX yang dialami pengguna. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan berbasis penelitian untuk membantu pengembangan Tokopedia meningkatkan UX. Lalu tujuan ini tidak hanya relevan bagi pengembangan Tokopedia, tapi juga memberikan wawasan penting untuk pengembangan platform e-commerce di Indonesia secara umum. Nah, untuk tinjauan pustaka ini ada tiga teori utama. Yang pertama, konsep UX atau user experience menekankan pada tiga aspek yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi. UX yang optimal memastikan pengguna dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Lalu yang kedua yaitu metode usability testing digunakan untuk mengevaluasi UX melalui observasi langsung pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu seperti melalui teknik, allowed, protokol, atau wawancara pasca tes. Lalu yang ketiga, kerangka teori. Kerangka teori ini menggunakan pendekatan user-centered design, UCD, yang fokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Ketiga elemen ini menjadi dasar teori yang kuat untuk mengevaluasi teks UX Tokopedia. Nah, untuk penelitian terdahulunya, yang pertama ada Ratmawati dan Faris. Nah, ini mengevaluasi kualitas UX pada Bukalapak dan menemukan beberapa faktor desain visual dan kejelasan informasi yang berkontribusi pada kepuasan pengguna. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya elemen desain dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu kedua oleh Ulhak et al. 2024, yaitu membahas pengguna di Shopee, tetapi hanya terbatas pada aspek fungsionalitas tanpa mendalami pengalaman subjektif pengguna. Lalu yang ketiga, oleh Prayoga 2023, yaitu melakukan penelitian tentang pengaruh UI UX dan kualitas layanan elektronik terhadap keputusan pembelian di Tokopedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas UX yang baik dapat mengurangi persepsi resiko yang dirasakan oleh pengguna sehingga mendorong keputusan pembelian yang lebih positif. Nah, untuk metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi pengguna menggunakan secara pengalaman pengguna secara mendalam.
Fokus penelitian ini diarahkan pada 3 fitur utama Tokopedia. Yang pertama pencarian produk, proses checkout, layanan pelanggan. Nah, pada proses checkout ini untuk kemudahan dan efisiensi pengguna dalam mencari barang. Nah, untuk proses checkout ini prosedur menyelesaikan transaksi termasuk metode memilih metode pembayaran. Lalu yang ketiga, responsivitas dan efektivitas dukungan pelanggan. Nah, lalu datanya dikumpulkan melalui metode usability testing yang mencangkup teknik think aloud protokol. Jadi pengguna diminta mengungkapkan pemikirannya saat menyelesaikan tugas tertentu. Lalu wawancara pasca tes untuk mendapatkan timbal balik mendalam dari pengguna. Lalu rekam sesi sebagai bukti interaksi. Nah, lalu pada saat pelaksanaan usability testing ini dilakukan dengan peserta bernama Arya, seorang pengguna aktif Tokopedia. Penelitian ini dirancang menggambarkan proses pengumpulan data dalam penelitian. Jadi, Arya ini diberikan 3 tugas utama yang mewakili fitur utama Tokopedia. Yang pertama mencari produk. Nah, jadi Arya ini diminta mencari produk dengan harga di bawah 10 juta menggunakan fitur pencarian dan filter harganya. Lalu yang kedua proses checkout. Arya diminta menambahkan produk ke keranjang belanja. Lalu memilih metode pembayaran dan menyelesaikan proses checkout-nya. Lalu yang ketiga, layanan pelanggan. Jadi Arya diminta untuk menghubungi layanan pelanggan untuk menanyakan status pengiriman pelaksanaan. Ya, jadi selama pengujian rata-rata yang diselesaikan Arya ini 4 sampai 7 menit. Untuk feedback verbal dari Arya ini juga dicatat untuk mengidentifikasi kendala seperti kesulitan menggunakan filter pencarian dan kebingungan dalam memilih metode pembayaran. Nah, untuk analisis datanya ini memiliki 2 pendekatan utama, yaitu pertama metric usability, metric usability ini mengukur meliputi waktu penyelesaian tugas, tingkat keberhasilan pengguna, dan tingkat kesalahan selama menyelesaikan tugas. Lalu yang kedua, analisis kualitatif. Jadi menggunakan data dari Think Alert Protocol dan wawancara pasca tes untuk menemukan pola masalah UX yang dialami peserta. Nah, dari hasil dari analisis ini kemudian divisualisasikan menggunakan Affinity Diagram yang membantu mengelompokkan masalah berdasarkan kategori seperti pencarian produk, checkout, dan layanan pelanggan. Sesi ini memberikan wawasan mendalam tentang area yang membutuhkan perbaikan pada UX Tokopedia. Nah, berikut Affinity diagramnya untuk pencarian produknya, untuk proses checkout, dan layanan pelanggan. Jadi, setelah melakukan analisis data dari usability testing, saya menggunakan Affinity diagram ini untuk mengelompokkan masalah yang ditemukan berdasarkan tema utama. Diagram ini membantu memahami penghubungan antara berbagai masalah UX di aplikasi Tokopedia. Nah, untuk ringkasan hasilnya, ini yang yang pertama tadi pencarian produk tidak ada fitur pembandingan produk dan filter pencariannya kurang mendalam. Lalu yang kedua, untuk proses checkout-nya tadi banyak opsi pembayaran membingungkan pengguna dan informasi nomor rekening sulit dibaca. Lalu yang ketiga, sulit layanan pelanggan. Nah, jadi chatbot sering memberikan jawaban generik dan waktu tunggu agen manusia cukup lama. Nah, untuk rekomendasi yang diajukan meliputi menambahkan fitur perbandingan produk, menyederhanakan tampilan metode pembelajaran, dan mengoptimalkan chatbot untuk menjawab pertanyaan spesifik dengan lebih cepat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi Profesor Skripsi, analisis saya tentang evaluasi evaluasi Tokopedia. Mohon, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.